Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Giva Rahman dan Mas Budi. Kenapa gak diperkenalin? Soalnya bukan diperkenalin atau ya diperkenalkan. Soalnya ini kan konten kedua bersama Mas Budi. Konten kali ini, oh iya jangan lupa untuk insan-insan gabut yang ada di rumah, kasih tahu teman-temannya bahwa ada konten ini, nanti disebarluaskan aja, mau di-share link bebas lah, seenak kalian aja, pakai cara yang kalian mau. Sepeduli kalian. Ini membantu YouTuber pemula, membantu YouTuber kecil. Masuk ke pertanyaan, kita langsung aja mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber kita yang satu kali ini. Pertanyaannya adalah, sebentar ya dibaca, ada takut salah kayak yang pas konten yang kedua sama Mas Budi yang konten pertama. Kan saya ragu tuh di situ pertanyaannya apa. Nah, biar gak ragu, saya bawa HP-nya langsung. Jadi pertanyaannya itu dari Ibnu Saiful. Kalau puasa jatuh pada hari apa? Kok puasa jatuh pada hari? Bukannya yang jatuh itu sesuatu yang terlihat? Gimana tuh Mas? Oh, iya. Lumayan Paham pertanyaannya? Pertanyaannya paham, menarik, dan lumayan muncul bahasa Sunda polontong, tapi tidak terlalu timur tandem. Tidak terlalu OTW tersesat, tidak seperti yang kemarin ya. Yang kemarin itu lumayan tersesat karena dia nanya perkara hukum kan, jadi sangat agamis lah, sangat syar'i gitu. Itu OTW tersesat itu. Kalau ini kenapa menarik bagi saya? Ya karena dia kritis kepada bahasa, kepada kata-kata gitu. Apalagi kan saya sangat tertarik juga, saya sangat fokus lah, suka gitu sama permainan kata-kata, sama disiplin kata-kata gitu. Nah jadi ada satu kata kunci menurut saya nya, kan yang jatuh teh harusnya yang terlihat. Nah ada satu kata kuncinya teh terlihatan gitu. Nah, siap. Seolah-olah puasa teh adalah sosok ya yang tidak terlihat, jadi tidak patut untuk disebutkan atau disandingkan atau menggunakan kata jatuh. Dengar ya Mas Ibnu ya, seolah-olah kan tidak terlihat gitu. Padahal kan yang namanya melihat itu, yang namanya bisa dilihat itu, yang namanya keterlihatan itu kan bisa dalam definisi lain. Seperti misalnya orang bisa melihat Agib, saya bisa melihat Agib karena Agib itu seperti ini. Tapi saya bisa tidak melihat semangat Agib. Apakah semangat itu bisa ada wujudnya, ada sosoknya Oke, gitu. Enggak ada, tapi bisa dilihat. Bisa dilihat tanda-tandanya. Misalnya semangat itu namanya tanda-tanda teh Agib yang tidak pernah mengeluh. Nah, ketika Agib tidak pernah mengeluh, Budi bisa mengasumsikan bahwa Agib itu sedang semangat. Berarti Budi bisa melihat semangat Agib. Padahal semangat itu tidak termanifestasi gitu, tidak ada bentuknya. Nah, hari ini kan kita digiring nih sama pertanyaan itu bahwa puasa mah teh sosokna, bentukna, jadi itu bisa disebut jatuh. Padahal apakah benar puasa itu tidak bisa kita lihat? Padahal misalnya ketika ada komunal manusianya, ada kerumunan orang, misalnya sebangsa Indonesia iya henteu dalahar ti beurang, terus daharna teh bareng pas maghrib, terus aya ngabuburit sagala, aya masak ti beurang, aya aktivitas yang berbeda lah. Oke. Nah, itu kan bisa sebagai wujud daripada puasa. Berarti ketika ada aktivitas komunal yang seperti itu teh bisa kita sebut puasa. Betul. Jadi puasa itu bisa dilihat meren. Bisa. Ah, jadi kan logikanya ketika yang tidak kelihatan itu, yang tidak terlihat itu tidak bisa menggunakan kata jatuh. Karena jatuh itu hanya bisa digunakan untuk yang terlihat. Nah, ketika kita menemukan bahwa puasa itu bisa dilihat, berarti bisa dong akhirnya. Nah, kalau puasa itu disebut jatuh pada hari, karena puasa terlihat. Buat Mas Ibnu, walaupun awalnya ini pertanyaan awalnya nih saya pikir nggak ada unsur keagama-agamaannya dari bahasa, tapi oleh narasumber kita yang kali ini
pertanyaan yang ini dapat dijawab melalui sedikit jawaban agama religius, ada sambungannya, pasti rada nyambung, nggak terlalu bahasa aja, seperti itu. Nah, bisa. Ya, jadi jangan jadi. bisa, guys, bener. Nah, jadi menurut saya nya ke Kang Ibnu khususnya yang bertanya, saya ini bukan menyangkalnya, saya bukan mendikte atau kemudian melarang orang-orang seperti Kang Ibnu ini yang kritis, yang misalnya teh menggiring logika dan seterusnya. Justru saya sangat suka gitu, dan ini hanya respon saya saja, hanya respon saya yang kemudian nanti bisa dibalas juga argumentasinya sama Kang Ibnu. Misalkan Kang Ibnu mau tetap menegaskan bahwa puasa itu tidak terlihat, ya itu silahkan gitu, saya tunggu lah ibarat nama gitu. Tapi kalau menurut saya, puasa itu bisa terlihat, salah satunya tadi. Oke, nah nanti teman-teman kan Insan-Insan Gabut udah dengar dari Kang Budi sendiri bahwa kalau Kang Ibnu mau ngasih statement lagi boleh. Nah nanti saya akan pergunakan itu sebagai konten kita yang selanjutnya. Kalau mereka mau, kita pertemukan di satu tempat untuk ngobrol. Nanti di sana saya cuma sebagai narahubung saja. Saya nanti hulang-hulang saja. Nah, insya Allah kalau mereka berdua mau, kita pertemukan untuk membahas pertanyaan yang Kang Ibnu berikan tadi. Terima kasih. Nah, ya soal keterlihatan yang tadi. Terima kasih buat Insan-Insan Gabut yang sudah menonton, jadi penonton setia di konten kami kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga seluas mungkin ke teman-teman yang lain, kasih tahu. Siap. Terima kasih Mas Budi karena hari ini jadi saya produktif, saya bisa buat konten lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.